Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Carolina, saya dari 5D. Di sini saya akan membahas unit 2 tentang manusia sebagai makhluk hidup individu dan sosial. Yang pertama, saya akan membahas tentang manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan fenotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan yang dibawa oleh individu tersebut sejak lahir. Yang kedua ada faktor fenotip. Faktor fenotip adalah sifat yang tampak oleh individu tersebut dan dapat dilihat oleh panca indera. Selain itu, kepribadian adalah keseluruhan dari perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi biopsikofisikal atau fisik dan psikis yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya jika mendapat rangsangan dari lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai konteks sosial, setiap orang akan mengenal orang lain. Oleh karena itu, perilaku manusia selalu terkait dengan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial, karenanya ada dorongan untuk berhubungan dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Kebutuhan untuk berteman dengan orang didasari atas kesamaan, ciri atau kepentingannya. Manusia tidak akan hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Selanjutnya adalah manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial apabila yang pertama, manusia tunduk pada aturan dan norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang apabila berada di tengah-tengah masyarakat. Cole berpendapat bahwa looking glass atau untuk melihat bahwa seseorang dipengaruhi oleh orang lain, yaitu mempunyai 3 tahap. Pada tahap pertama, seseorang mempunyai persepsi mengenai pandangan orang lain terhadapnya. Pada tahap kedua atau tahap berikutnya, seseorang mempunyai persepsi mengenai penilaian orang lain terhadap penampilannya. Pada tahap ketiga, seseorang mempunyai perasaan terhadap apa yang dirasakannya melalui penilaian orang lain terhadapnya. Selanjutnya adalah interaksi sosial. Bentuk umum proses-proses adalah interaksi sosial yang dapat juga dinamakan oleh proses sosial. Karena interaksi sosial merupakan syarat umum terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial yaitu yang pertama adalah faktor imitasi, yang kedua faktor sugesti, yang ketiga faktor identifikasi, yang keempat faktor simpati. Selanjutnya adalah syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, yaitu yang pertama adalah adanya kontak sosial atau social contact, yang kedua adalah adanya komunikasi. Kontak sosial dapat terjadi dan berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antara perorangan, antara orang perorangan dengan satu kelompok atau komunitas, ataupun sebaliknya. Yang ketiga adalah antara kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada 2 proses sosial yang timbul akibat adanya interaksi sosial. Yang pertama adalah proses asosiatif, terbagi dalam 3 bentuk khusus, yaitu akomodatif, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua adalah proses disosiatif. Ini mencakup persaingan yang meliputi contravention dan pertentangan atau pertikaian. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh unit 3. Terima kasih.